فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Kitabul Adab, yaitu masih di murajaah muka surat 76. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala wa akhadna fil adabi ma'al arham, dan juga kita telah mengambil di dalam pelajaran adab bersama karib kerabat, bersama saudara mara. Yang pertama, annaka tasilu arhamak, yaitu Anda menyambung hubungan dengan karib kerabat Anda. Wa tabdzurul ihsana lahum, dan memberikan, mencurahkan kebaikan untuk mereka, baik lewat harta dengan segala jenisnya, ataukah lewat kata-kata yang baik, yang mulia, atau mungkin dengan bantuan tenaga, bantuan doa dan sebagainya, atau memenuhi jemputan-jemputan yang tidak melanggar syariat, atau ya lewat tazawur, mengunjungi mereka. Wa anna dzalika sababun li sa'atir rizq, dan kita telah mendapatkan bahwasanya menyambung kekerabatan itu termasuk sebab kelapangan rezeki. Karena barang siapa menyambung kekerabatan, Allah akan menyambung hubungan dengan dia. Sementara Allah adalah zat yang maha memberi rezeki. Dan juga tulil umur, menjadi sebab panjangnya umur, baik secara hakiki umurnya memang dipanjangkan, lebih panjang dari yang ditulis oleh malaikat pertama kali, kemudian dipanjangkan lagi, atau dari sisi maknawi, yaitu keberkahannya yang semakin besar, keberkahan umur yang tidak seberapa panjang tetapi mampu menghasilkan manfaat yang banyak, yang berlipat ganda, menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang tua, kalau sudah punya anak ya, menguntungkan anak dan seluruh keluarga dia, dan memberikan keuntungan untuk umat. Ini adalah bagian dari keberkahan umur, dan ini dikatakan sebagai kehidupan kedua, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Miftah Daris Sa'adah. Walaupun mungkin umurnya tidak bertambah, tetapi seakan-akan dia menghasilkan kebaikan 2 kali lipat dari umur yang ada itu, dengan sebab umurnya diberkahi. Yang ketiga, annahu yanbaghi an tasbira ala arhamik, semestinya engkau bersabar kepada karib kerabatmu, walau adauk, walaupun mereka mengganggumu. Ya, kesabaran lebih utama. Wa antasbiru khairul lakum, kalian bersabar itu lebih baik untuk kalian. Wa innama, dan juga Allah mengatakan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar yang pahala mereka dicukupi tanpa ada batasan. Baik. Bal yanbaghi an tuqabilahum bil ihsan, bahkan semestinya, ini kalau yang bagi ya, semestinya, tapi tidak sampai wajib, yaitu engkau membalas mereka dengan kebaikan. Boleh jadi dengan itu maka dia akan sadar, dia akan menjadi teman yang baik, dia akan malu sendiri dan seterusnya. Cuma ini memang levelnya orang-orang yang bersabar, membalas keburukan dengan kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada yang mendapatkan keutamaan ini kecuali orang-orang yang bersabar. Tidak ada yang mendapatkan keutamaan ini kecuali orang yang memang memiliki bahagian keuntungan yang besar. Maka dari sisi lebih baik memang. Tapi kalau kita terkadang ingin memberikan pelajaran yang setimpal, boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisal. Namun barang siapa memaafkan dan membuat perbaikan, maka balasannya itu ditanggung oleh Allah. Dijelaskan oleh para tabi'in, orang yang pahalanya ditanggung oleh Allah berarti tidak ada batasannya. Bukan sekedar satu dibalas 100 atau 700, tapi tidak ada batasannya.
Kemudian wa akhadna fil adabi ma'al jar. Kita juga telah mengambil di dalam pelajaran adab bersama tetangga, yaitu annaka tuhdi ila jarik. Engkau memberikan hidayah salah bicara. Memberikan hadiah kepada tetanggamu. Baik hadiah yang sifatnya fisikal, makanan, minuman, pakaian, ataupun yang lainnya yang sifatnya dan seterusnya, dan juga yang bersifat ma'nawiyah, yaitu kita menghibur dia tatkala dia sedih, atau kita apalagi ya, mengingatkan dia kalau dia keliru, ini juga bagian dari hadiah, atau kita membimbing dia kepada amalan-amalan yang pahalanya tinggi, itu juga bagian dari hadiah, dan seterusnya. Demikian pula dengan dengan tenaga, terutama di hari-hari yang banyak musibah, kita dengan tenaga kita berusaha membantu kalau kita mampu. Kalau tidak, ya paling tidak mengirimkan kalimat doa, menunjukkan kita memang tidak mendiamkan saudara kita itu. Kita juga merasa sehati, ikut sedih dengan musibah mereka dan ikut bergembira dengan kebahagiaan mereka dan seterusnya. Wala tahqiru hadiyataka ilaih, dan engkau tidak meremehkan hadiahmu kepadanya. Walau kana syai'an qalila, walaupun itu sesuatu yang sedikit. Ya, selama dia bermanfaat, maka dia adalah sesuatu yang halal untuk dihadiahkan. Yang penting bermanfaat. Sambil kita lihat keadaan tetangga kita. Kalau kita tahu dia alergi kacang, jangan dikasih hadiah kacang. Itu bukan bermanfaat tapi bermudarat. Lihat apa yang bermanfaat untuk dia. Fa inna dzalika sababun lil mawaddah, karena sesungguhnya yang demikian tadi, kalau tilka ini kembali ke hadiah lahirnya ya, karena muannas, tapi kalau dzalika lahirnya adalah kembali ke fi'il at-tahadi, saling memberikan hadiah, ini mudzakkar, sesuai dikatakan fa inna dzalika, yaitu sikap saling memberikan hadiah itu menjadi sebab datangnya kecintaan bainal jiran, di antara para tetangga. Wa sababun li satri zillatil jiran, dan menjadi sebab ditutupinya ketergelinciran tetangga. Jelas semakin dekat dengan kita, semakin dia tahu aib-aib kita, sebagaimana sebaliknya kita juga tahu aib-aib dia, kekurangan dia. Tetapi tetangga yang baik, dia akan menutupi aib saudaranya itu. Demikian pula saudaranya juga berusaha untuk menutupi aib tetangganya tadi. Ya, semuanya saudara yang seagama. Qal wa hafawatihim, menutupi hafwah adalah kesalahan mereka, kecuali kalau perkaranya sangat diperlukan, yaitu memang ada orang minta nasihat, saya ingin menikah dengan tetangga Anda, atau putri atau putra dari tetangga Anda, jadi tolong jelaskan kepada saya apa yang Anda tahu. Ini memang diwajibkan kita memberitahu sesuai dengan yang kita tahu. Baik, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, ini kewajiban ketika kita dimintai informasi yang memang sangat penting itu. Tapi kalau tidak ada permintaan apa-apa, ya jangan menyebar aib-aib tetangganya itu. Wa ib'ati doghinah, dan menjadi sebab dijauhkannya doghinah yaitu kedongkolan, kejengkelan, sikap saling bengang satu sama lain, itu doghin, yaitu ada perasaan dendam di dalam hati, dendam atau ketidakpuasan. Setiap kita punya kekurangan, setiap kita punya aib. Walaupun kita berusaha, tetapi kekurangan akan selalu ada dalam hubungan dengan tetangga. Tapi kalau saling memberikan hadiah, nah insya Allah akan timbul saling memaafkan. Ya, saya tahu dia punya aib ini, tetapi dia sering memberikan saya hadiah ini dan itu. Nah, maka orang yang baik dia akan memandang kesalahan seperti ini saya juga punya. Kesalahan dia sudah dia tutupi, sudah dia balas dengan kebaikan yang banyak. Kesalahan tadi lebur dengan kebaikan dia yang sebanyak itu. Nah, demikian pula kita berusaha menutupi aib kita kepada tetangga tadi, menebus aib kita dengan banyak memberikan hadiah kepada dia dan seterusnya, semampu-mampunya. Min qulubihim, dari hati-hati mereka, dari jantung mereka. Wa annaka tura'i masyaira jiranik,
dan juga termasuk adab kepada tetangga adalah meraihkan, yaitu memperhatikan, menjaga, memelihara perasaan-perasaan dari tetangga Anda. Kalau kita tahu dia ini jam sedang puasa, jangan bakar sate di dekat rumah dia. Maksudnya yang dikhawatirkan akan masuk ke rumah dia, kasihan dia tersiksa nanti. Dan seterusnya, lihat apa yang kira-kira dikhawatirkan akan menyakiti hati dia, jangan dilakukan. Sebagaimana kita juga tidak ingin hati kita disakiti oleh dia. Dan seterusnya. Wajarukal aqrabu baban, tetanggamu yang paling dekat pintunya, atau yaitu lebih dekat pintunya, ahakku, dia lebih berhak bil hadiah, lebih berhak mendapatkan hadiah, mimman babuhu ab'adu mink, daripada orang yang pintunya lebih jauh darimu. Ya, masing-masing ada prioritinya. Yang paling dekat, kemudian yang dekat berikutnya dan berikutnya. Semuanya berhak mendapatkan kebaikan dari kita, dan kita wajib berbuat baik kepada tetangga karena dalil-dalil mewajibkan berbuat baik. Cuma priority adalah ke yang paling dekat. Ya. Zalat, boleh juga zilat, yaitu ketergelinciran. Zalla ya zilu, tergelincir. Kemudian ada sesamin, pelajaran yang ke-8. Al-adabu ma'al kabir, adab kepada orang yang besar. Telah dijelaskan di dalam kitab Al-Adab Syar'iyah punya Imam Ibnu Muflih Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah. Istilah kabir ini mencakupi dua makna. Yang pertama adalah kabirus sin, yaitu umurnya tua. Yang kedua adalah kabirul qadr, yaitu kadarnya tua, kadarnya besar, berarti ya, kadarnya besar. Mungkin karena memang dia adalah salah satu tokoh masyarakat, atau mungkin karena dia adalah pendidik. Nah, maka yang seperti ini dikatakan kabirul qadr, kadarnya adalah kadar yang tinggi. Baik. Kemudian apa saja yang disebutkan di sini, yaitu ayyuqaddama fil imamah, orang yang lebih tua. Ini dohirnya kali ini yang lebih tua, dia didahulukan di dalam kepemimpinan. Ini dohirnya adalah kepemimpinan dalam sholat dohirnya, karena hadisnya akan bicara masalah itu, imamah di dalam sholat. Idza tasawau bil fadl, apabila mereka setara, sama-sama setara di dalam keutamaan. An Abi Mas'udin radhiyallahu an, Abu Mas'ud siapa namanya? Ya, Uqbah bin Amr. Ayo, Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr dari kalangan mana? Muhajirin atau Ansor atau A'rabi? Iya, dari kalangan Ansor. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya ummu, amma ya ummu, yaitu yang menjadi imam, menjadi pemimpin. Kenapa pemimpin, yaitu amir atau rois, itu dipanggil sebagai imam karena dari al-um, yaitu induk, semuanya menginduk ke dia, mengikuti dia. Bagaikan induk hewan, anak-anaknya akan mengekor di belakang, seperti yang dijelaskan oleh para pensyarah asal dari istilah imam, dari dari induk. Yang mengimami al-qaum, yaitu kaum artinya jamaah yang di masjid itu adalah aqra'uhum, yaitu yang paling banyak qiraahnya. Ini akar katanya aqra', yaitu yang paling banyak qiraah li kitabillah. Terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang makna aqra'uhum, paling banyak qiraah itu maksudnya bagaimana? Sebagian mengatakan yang paling banyak hafalannya, dan itu adalah pendapat yang terkuat, yang paling banyak hafalannya. Adapun pendapat yang kedua, yaitu yang paling banyak ilmunya, karena di zaman salaf para qurra mereka adalah para ulama. Makanya yang didekatkan oleh Umar ke majelis beliau, yaitu majelis
permusyawaratan beliau adalah para qurra, kahulan wa syubanan, yang tua dan yang muda, asalkan dia adalah para qurra, dari kalangan para qurra, maka dia didekatkan. Maksudnya apa? Yaitu para ulamanya. Memang prakteknya macam itu, yaitu qurra adalah para ulamanya. Akan tetapi kalau kita kumpulkan hadis-hadis ini, lafaz-lafaz hadisnya, kita akan mendapati kalau dalam qiraah sama, maka Nabi mengatakan a'lamuhum bis sunnah, yang paling berilmu tentang sunnah. Yang paling berilmu tentang sunnah berarti apa? Inilah ulama. Berarti aqra'uhum apa? Bukan ulama, tetapi maksudnya adalah yang paling banyak hafalannya. Baik. Jadi pendapat yang terkuat adalah yang mengatakan aqra'uhum, yaitu yang memang paling banyak hafalan Qur'annya. Di sini ya ini adalah jumlahnya ini adalah polanya pola khobar dengan jumlah fi'liyah, tetapi yang dimaksudkan adalah insya, yaitu perintah. Takdirnya apa? Yaitu fal ya ummal qauma aqra'uhum, hendaknya. Ini polanya kan semula berita saja, yang mengimami kaum adalah begini. Ini berita, khobar, namun maksudnya adalah perintah. Wahai kalian, hendaknya yang memimpin jamaah tadi adalah yang paling banyak hafalannya. Ini perintah. Paling banyak hafalannya terhadap kitabullah. Baik. Kemudian wa aqdamuhum qiraah, yaitu yang paling terdahulu di dalam qiraah. Ini menguatkan bahwasanya maksudnya memang yang paling banyak bacaannya. Biasanya yang paling banyak bacaannya adalah yang paling hafal, karena rata-rata manusia, ini kekuatan manusia ya, yang paling banyak hafalannya itu dia mendapatkan hafalan yang kuat setelah apa? Banyak membaca. Yang sedikit membaca biasanya hafalannya jadi lemah. Makanya konsekuensi dari banyak membaca adalah memang apa? Menjadi paling banyak hafalannya. Berarti orang yang paling banyak hafalannya memang rata-rata adalah karena dia adalah orang yang paling banyak membaca, rajin membaca sehingga hafal. Orang yang tidak hafal biasanya hanya membaca 1 kali, 2 kali. Yang hafal biasanya dia hafal setelah membaca mungkin 5-6 kali, diulang-ulang, akhirnya jadi hafal. Makanya tak heran, ini biasanya ya, bukan selalu. Yang paling hafal biasanya memang paling banyak bacaannya. Sehingga dikatakan aqdamuhum qiraah, paling terdepan di dalam membaca, ya, paling rajin membaca sehingga hafalannya paling banyak. Fa in kanat qiraatuhum sawa'a, apabila bacaan mereka sama, maksudnya adalah sama-sama hafal Quran, fal ya ummahum aqdamuhum hijrah, hendaknya yang mengimami mereka adalah yang paling awal hijrah. Dalam riwayat yang lain aqdamuhum sinnan, dalam riwayat yang lain sebagai ganti dari hijrah. Aqdamuhum islaman, ya, ganti dari hijrah yaitu Islam, yang paling terdahulu Islamnya. Nah, sebelum masuk ke sini dalam riwayat yang lain disebutkan yaitu a'lamuhum bis sunnah, yang paling tahu tentang sunnah. Kalau ternyata hafalannya sama, lihat siapa yang lebih berilmu dari dua orang tadi. Nah, yang level ketiga adalah ini, yaitu yang paling awal Islam. Nah, di zaman Nabi, orang begitu masuk Islam akan diperintahkan untuk apa? Untuk hijrah. Sebagaimana dalam hadis Buraidah ibnul Hasib diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau mereka mau masuk Islam, maka ajaklah mereka untuk pindah ke negeri muhajirin, yaitu Madinah. Baik. Makanya dalam riwayat yang lain aqdamuhum islaman. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau dalam masalah hijrah sama-sama hijrah di tahun yang sama, bulan yang sama misalkan. Fala ya ummahum akbaruhum sinna, maka hendaknya yang mengimami mereka adalah yang paling tua usianya. Ini penghormatan untuk yang berusia tua. Tapi penghormatan nomor berapa ini akhirnya ya? Nomor 4 kah? Pertama paling banyak hafalannya kalau di sini. Yang kedua yaitu yang paling awal Islam. Nah, baru yang ketiga yang paling tua usianya. Kalau dalam riwayat yang lain dia nomor 4. Karena untuk nomor 2 adalah yang paling banyak ilmunya. Jadi usia ini nomor 3 atau nomor 4.
Tetap saja ini adalah penghormatan untuk orang yang usianya tua. Qal muttafaqun alaih. At-taqwim, yang pertama, hal yuqaddamu fil imamati al-kabiru amis shaghir. Apakah yang diutamakan di dalam kepemimpinan salat, yang tua ataukah yang muda, yang besar atau yang kecil? Idza tasawaya fi hifdzil Qur'an, jika mereka setara di dalam menghafal Quran. Ismail? Yang lebih tua. Iya, yang lebih tua. Pilihannya cuma itu ya, tak ada yang masalah Islam dan hijrah. Baik. Yang kedua, man yuqaddamu fil imamah, siapa yang didahulukan di dalam kepemimpinan? Hafizul Quran amil kabiru fisin, yang hafal Quran atau yang tua usianya? Siapa, Ahmad? Iya, yang hafizul Quran. Baik. Paling banyak hafalannya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.